Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak sekalian? Miss harapkan dan Miss doakan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat walafiat dan tetap semangat. Abang dan kakak, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Hari ini kita sudah masuk di tema 3 ya. Kita sudah masuk ke tema 3, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarmu. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita baca doa secara bersama-sama yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Miss akan nge-review pembelajaran kita yang telah lalu. Ada yang masih ingat nggak? Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar matematika tentang pecahan. Lalu kita sudah belajar tentang peran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita sudah belajar tentang tokoh yang terdapat dalam dongeng. Iya, begitu. Masih ingat kan? Alhamdulillah kalau masih ingat. Oke, Miss akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi informasi dari teks ya, dengan mengamati benda ya. Abang dan kakak bisa mengklasifikasikan benda dan non benda sesuai dengan teks bacaan. Lalu abang dan kakak dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya ya. Lalu abang dan kakak dapat mempraktekkan atau mengetahui tentang musyawarah ya, bagaimana arti dari musyawarah dan bagaimana menyelesaikan musyawarah dengan tepat. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat menyatakan suatu panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Oke, kita mulai pembelajaran kita ya. Are you ready guys? Nah, kita akan belajar tentang benda. Nah, ternyata ada benda-benda nih yang ada di sekitar kita, ya kan? Kita bisa menemukan banyak benda yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira Miss, benda itu ada yang besar, ada yang kecil ya ukurannya, ada yang berwarna. Nah, kalau gitu Miss, benda itu artinya apa ya Miss? Nah, benda itu adalah segala yang ada di alam yang berwujud atau berjasad ya. Dia berwujud, nampak kita, dan berjasad ya. Bisa ada bentuknya, itu wujud, dan dia berjasad, nampak dia. Atau benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, di sini ya contoh benda itu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, juga ya ada contoh bendanya, benda mati dan juga benda hidup. Oke, apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara itu, batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan, juga batu dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, itu tadi sudah Miss jelaskan bahwasanya manusia, hewan, dan tumbuhan dia termasuk benda hidup. Kenapa? Karena dia bisa bergerak, karena dia bisa bernafas, dia butuh makan, makanya dia disebut benda hidup. Sementara kalau seperti batu, rumah, meja, kursi, itu termasuk dalam kategori benda mati, karena mereka tidak membutuhkan makanan, tidak bisa bergerak kalau nggak kita sorong, kalau nggak kita pindahkan, ya kan? Nah, sampai sini paham ya Ananda semuanya? Oke, kita lanjut ya. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah
apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nih, apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Coba bisa jawab nggak anak-anak Miss? Kira-kira termasuk benda nggak dua kategori ini? Iya, benar sekali. Ternyata mereka bukan benda ya. Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Walaupun ya panasnya cahaya matahari ya nak ya bisa diukur dengan derajat ya, misalnya tadi panas 31 derajat Celcius ya kan, tapi dia tidak bisa ditimbang, dia nggak nampak wujudnya, dia nggak nampak jasadnya, dan dia tidak menempati ruang. Jadi dia sama seperti api ini ya, sama seperti cahaya ini, dia tidak dikatakan benda, jadi dia bukan benda ya nak. Oke, Miss yakin sudah paham nih abang dan kakak nih. Nah, kalau begitu kita lanjut nih. Di sini ada beberapa contoh ya. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya itu warna ya, bentuk, kekuatan, wujud, dan juga ukuran ya. Nah, seperti ukuran ya, kalau dijelaskan di sini, misalkan jelaskan kalau ukuran itu benda yang ada di sekitar kita ya bermacam-macam ukurannya. Ada yang besar dan ada juga yang kecil, ada yang panjang, ada juga yang pendek. Terus Miss, kalau bentuknya juga beragam ya nak. Nah, seperti benda-benda yang ada di sini. Ini berdasarkan sifat-sifat fisiknya juga. Oke, kalau begitu, nah ini seperti yang Miss jelaskan tadi. Ukuran, kalau ukuran itu ya, benda-benda ini dapat dibedakan dengan ukurannya ya. Dia beragam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mempunyai benda yang panjang dan juga yang pendek. Lalu dia bentuknya, bisa kita lihat bentuknya bulatkah ya, oval, maaf ya nak, oval, atau bentuknya itu persegi 3 atau segi 4 gitu. Nah, kalau warna jelas loh dong, benda yang di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada yang warna putih, ada warnanya biru, ada warnanya merah, ungu, orange, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan dan sifat benda ya. Oke, nah kita nampak nih ada benda nih. Kira-kira ini gambar benda yang terbuat dari kayu kan? Banyak dong di sekitar kita benda-benda yang terbuat dari kayu ya kan? Ada yang namanya kursi, meja, pensil, lemari, dan lain sebagainya. Nah, sekarang setelah kita ketahui bahwa dengan membuat benda kerajinan, setelah ini ya dibuat ini benda-benda ini ya nak. Iya, benda-benda ini dibuat oleh manusia ya. Allah telah menciptakan ya kayu-kayu tersebut ya, sudah Allah tanam tanaman, lalu dibuatlah tanaman ini ya, kayu-kayu ini menjadi kerajinan ya, dengan kita tebang lalu kita buatlah jadi tempat tidur, jadi lemari, jadi kursi, jadi meja, dan juga jadi pensil. Nah, itu adalah kerajinan atau karya ya yang dibuat oleh manusia ya, dengan memanfaatkan pohon. Ya, pohon ini ya berarti terbuat dari kayu dong. Oke, setelah kita ketahui bahwa dengan membuat benda kerajinan dari kayu harus menebang pohon, mari kita diskusikan dengan cara musyawarah. Nah, kira-kira musyawarah itu apa ya? Musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah
dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi musyawarah itu adalah tujuannya untuk mendapatkan keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, seperti itu ya nak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti sering melakukan musyawarah ya. Contohnya kayak dalam kita di kelas, kita sering melakukan musyawarah kayak misalnya siapa yang akan piket di hari-hari ini gitu kan. Kadang Miss tanya sama kalian, atau kira-kira apa nih mau abang dan kakak buat ininya kontrak belajarnya waktu di awal kita masuk di kelas 2 awal kan, kita sama-sama musyawarah kan, dan kadang kita memilih ketua kelas, wakil ketua kelas juga dengan cara musyawarah. Oke. Nah, sekarang kita dapat alat-alat ukur nih. Ini namanya benda-benda yang digunakan untuk mengukur. Berarti kita belajar tentang alat ukur. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh di sini. Ini namanya alat ukur ya, Nak. Nah, alat ukur ini merupakan dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di sini dikelompokkan ya menurut fungsinya, yaitu alat ukur untuk mengukur. Nah, setiap alat ukur mempunyai satuan ya. Nah, kalau ini kita kan mau lihat nih, mereka itu mempunyai fungsinya dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Ini kan namanya roll ya nak, atau mistar. Tunggu, maaf. Ini namanya roll atau mistar. Yang ini namanya meteran ya. Biasa kalau meteran ini dipakai atau digunakan untuk penjahit ya. Bisa juga orang yang mau mengukur meja, kursi pakai ini, boleh juga, tapi kalau dia tidak terlalu panjang. Nah, kedua macam benda ini juga yang namanya meteran. Hanya saja kedua meteran ini biasa digunakan oleh kayak tukang bangunan, atau untuk mengukur jalan, untuk mengukur lebarnya tanah ya, atau mengukur kayu dan lain sejenisnya. Oke, nah bisa abang dan kakak lihat bahwasanya kalau satuan yang digunakan pada penggaris ini adalah sentimeter. Nah, di sini kita akan coba ya melihat atau mengukur beberapa benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita mengukurnya tetap dimulai dari angka 0 ya. Nah, seperti contoh pertama, ini ada sebuah penghapus. Penghapus ini kalau kita mengukur berapa sih sebenarnya panjangnya, kita pakai sentimeter karena disingkat dengan cm, sentimeter. Nah, kita ukur benda tersebut ya dari mulai ujungnya dan dari angka 0, lalu kita lihat ujung terakhirnya. Ternyata penghapus ini ya panjangnya 3 cm. Berarti di sini kita Berarti di sini kita tulis, maaf ya nak, Miss mau menampilkan ininya nih, pulpennya. Aduh, nggak muncul. Oke. Berarti di sini ya kita tulis 3 cm. Nah, lalu ada krayon nih. Krayon ini kita lihat ujungnya berhenti di 7 cm. Berarti dia panjangnya 7 cm. Nah, ini juga berhenti di 10 cm. Pensil ini 6 ya. Lalu spidol ini 12 cm. Dan pulpen ini panjangnya 11 cm. Mudah ya nak. Nah, alat ukur ini ya ternyata Allah ya sudah menurunkan ya kalamnya ya, atau perkataan Allah, ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd ya, yang
tentang alat ukur ini yang artinya dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya segala sesuatu di dunia ini ada ukurannya, nak. Begitu juga Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada ukurannya. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini ada ukurannya. Dan Allah juga menjadikan kita ya manusia untuk beribadah kepada Allah itu ada ukurannya. Misalnya abang dan kakak kalau berbuat baik maka ukurannya akan banyak ya, pahalanya banyak diukur. Nanti di hari akhirat ya kita diukur, ditimbang seberapa pahala kita dan seberapa dosa kita. Seperti itu ya, nak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas. Tugasnya adalah abang dan kakak perhatikan benda yang ada di sekitar abang dan kakak yang dia terbuat dari kayu. Oke, fokus soalnya adalah benda yang terbuat dari kayu. Oke, Miss coba tampilkan pulpennya sebentar. Nggak mau muncul ya, sabar ya, nak. Ya, ini dia sudah. Sabar ya, belum mau dia. Oke, Miss mau nuliskan supaya Miss kasih contoh. Nah, ini kan ada nama benda, dan kegunaan bendanya. Ini tugasnya abang dan kakak buat. Misalnya benda yang terbuat dari kayu nomor 1, misalnya kursi ya. Ini contoh ya abang kakak. Nah, kursi itu kegunaan bendanya untuk apa? Nah, untuk duduk gitu ya. Untuk duduk. Begitu ya abang dan kakak. Ini adalah tugas untuk pagi hari ini. Nah, Miss hapus ya, tugasnya mudah. Fokusnya hanya di rumah abang dan kakak saja ya, yang ada di sekitar abang dan kakak. Pasti kita di rumah mempunyai banyak peralatan yang terbuat dari kayu. Bisa itu ada di ruang tamu, di teras, di meja makan ya, atau di kamar, atau juga ada di dapur ibu kamu ya. Nah, kamu bisa perhatikan apa itu benda-benda yang dia terbuat dari kayu saja. Nah, abang dan kakak tulis ya nama bendanya, lalu jangan lupa tulis juga kegunaannya. Oke, abang dan kakak, sampai di sini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi Miss dan kamu sudah membahas tentang ya benda-benda yang ada di sekitar kita ya, benda padat ya, benda mati ya, dan benda hidup. Juga kita sudah belajar tentang musyawarah ya, dan kita sudah belajar tentang alat ukur. Nah, apakah abang dan kakak merasa senang belajar hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga apa yang Miss sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.